Selanjutnya, list tutorial mengenai PHP numbers atau eh, list yang membahas masalah cara kita untuk memanipulasi ketika terjadinya konversi data, tipe data secara otomatis. Nah, perlu kita ketahui bahwa konversi otomatis ini terkadang dapat merusak kode yang kita buat. Misalnya kita menentukan sebuah variabel yang bernama variabel x, kita isi dengan sebuah string. Nah, seiring dengan perkembangan program, eh, variabel x yang kita buat tersebut dengan secara tidak sengaja kita ganti value atau tipe datanya dari string menjadi misalnya integer. Nah, otomatis ini akan terjadi konversi otomatis tipe data, dan ini akan membuat kode yang kita buat menjadi kurang baik dan dapat merusak kode kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan tutorial yang disediakan pada PHP ini yang bernama PHP Numbers. Nah, yang pertama kita lihat pada PHP integer. Nah, PHP integer ini memiliki aturan atau rules yang harus dipenuhi ketika kita mendeklarasikan suatu nilai atau data yang sifatnya itu integer atau bilangan. Nah, seperti yang aturan atau rules-nya secara umum bahwa integer ini harus memiliki setidaknya satu bilangan digit dan tidak boleh memiliki titik desimal. Nah, untuk menggunakan PHP number pada tipe data integer, kita bisa melihat contohnya. Di sini ada beberapa konstanta. Nah, konstanta itu nanti kita akan bahas, namun di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa konstanta itu adalah suatu aturan yang memang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Nah, di sini ada konstanta untuk PHP number mengenai integer bahwa menggunakan fungsi isInteger. Nah, kita lihat contohnya di sini. Terdapat contoh pendeklarasian inisialisasi suatu variabel x yang nilainya itu sebuah integer yaitu 5985, dan di vardam, dan ditentukanlah di sini PHP numbers yang digunakan itu untuk mengecek apakah ini integer atau bukan. Nah, kita menggunakan fungsi isInt sesuai dengan uh, tutorial yang dicantumkan. Kemudian parameternya itu berupa nama variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya itu berupa variabel x. Nah, di sini setelah di vardam, di sini kita mencoba untuk mengganti nilai dari variabel x ini dari tipe data integer menjadi tipe data float. Nah, setelah di vardam, di sini kita berikan perlakuan yang sama dengan memberikan suatu fungsi yang bernama isInteger untuk memanipulasi PHP numbers atau numbers PHP. Nah, ketika dijalankan, maka kode ini akan mengembalikan nilai true dan false. Nah, yang manakah yang true? Nah, tentunya yang variable x yang bertipe data integer, dan yang false ini tentunya ini mengecek bahwa variable x ini sekarang berisi nilai data integer, bukan floating point. Nah, makanya di sini keluarannya adalah false. Keluarannya berupa boolean. Nah, yang kedua, PHP numbers yang kedua untuk floating points. Nah, hampir sama seperti integer, di sini juga mempunyai aturan di mana fungsi yang kita gunakan untuk mengecek nilai suatu variabel itu menggunakan vardam dengan fungsi yang bernama isFloat dengan parameternya itu nama variabel. Nah, perlakuannya itu hampir sama jika ditentukan variabel x ini nilainya float, kemudian di isFloat pada vardam ini akan bernilai true, dan apabila kita deklarasikan, kita mencoba untuk manipulasi, kita isi dengan tanpa koma, kita isFloat kemudian kita run ulang. Nah, di sini ada dua kondisi di mana dia mengeluarkan dua kondisi, yaitu true dan false. True ini untuk kondisi yang pertama bahwa
variable X ini isinya float atau bilangan desimal, sedangkan false ini isinya untuk Vardam yang kedua, bahwa ini variable X sekarang isinya bukanlah integer, tapi tipe datanya itu adalah float. Nah, begitu seterusnya. Nah, cara kerja dari PHP numbers ini hampir sama di setiap uh, tipe datanya yang diubah secara otomatis, seperti infinity atau bilangan tidak terhingga, ya, atau nilai numerik yang lebih besar dari PHP float max. Kita bisa menggunakan fungsi isfinite atau is infinite. Nah, di sini maksudnya adalah jika kita memasukkan atau mengkonversi suatu bilangan yang nilainya itu sudah di ambang batas, sudah menandakan ini huruf E ini bukan string, tapi ini menandakan bahwa nilai yang kita inputkan itu sudah dalam kategori bilangan yang tak terhingga atau bilangan yang jumlahnya sangat besar. Kemudian untuk PHP NaN atau bisa kita sebut sebagai bukan angka atau not a number. Nah, ini digunakan untuk operasi matematika yang tidak mungkin memiliki suatu value berupa angka. Nah, kita bisa menggunakan fungsi isNaN untuk memanipulasi perubahan tipe data secara otomatis. Kemudian di sini terdapat string numerical string atau string angka atau string yang dapat digunakan untuk menemukan apakah suatu variabel adalah numerik. Nah, jika kita lihat di sini ada hal yang sangat spesial atau yang perlu kita ketahui di sini. Jika kita lihat variabel X ini adalah tipe datanya integer atau nilainya integer. Nah, setelah di Vardam kemudian dikasih is numerik, hasilnya adalah true karena memang inilah integer. Namun kita lihat di sini ada berupa angka yang dimasukkan, tetapi kondisinya itu dalam keadaan string karena memiliki tanda kutip 2. Nah, jika di Vardam kemudian dikasih fungsi isnumerik di depannya, kemudian kita masukkan parameter berupa variabel X, nah di sini akan mengeluarkan kondisi true atau benar. Nah, ini membaca bahwa jika kita menggunakan fungsi isnumerik, apapun yang di dalam string, jika itu merupakan suatu angka, ia akan membacanya sebagai suatu keadaan yang benar. Nah, kemudian jika kita di sini menambahkan bahwa di sini terdapat operasi string dengan integer. Nah, operasi string ini berupa float dan angka integer. Nah, jika kita berikan fungsi isnumerik, dia akan membaca bahwa keduanya merupakan numerik atau angka. Nah, dia akan mengeluarkan nilai true dan yang selanjutnya, nah, kenapa di sini pada kondisi yang terakhir pada variabel X itu isinya adalah hello, jika isnumerik diberikan fungsi isnumerik, dia akan mengeluarkan nilai false. Nah, tentunya ini kita dapat memahami bahwa hello ini adalah char atau karakter, bukan suatu number atau angka. Makanya ya numerik atau angka, makanya yang akan mengeluarkan suatu nilai false. Nah, mungkin logika sederhananya seperti itu untuk mengenai PHP numbers. Nah, di sini ada yang dimaksud juga pada bagian terakhir, mungkin teman-teman bisa pahami bahwa PHP casting string dan float ke integer. Nah, terkadang kita perlu memasukkan nilai numerik ke tipe data lain. Nah, fungsi integer, float, interval atau bilangan bulat atau inval sering digunakan untuk mengonversi nilai menjadi bilangan bulat. Nah, ini sebenarnya kita untuk mengkonversi string to integer maupun sebaliknya seperti yang dijelaskan sebelumnya pada bagian PHP numerical string.